saya hormati, yang kami hormati, yang kami muliakan, panjenenganipun Ketua Pengurus Wilayah Yayasan Jamiyah Ruqyah Aswaja Jawa Tengah, panjenenganipun Kyai Asmuni Batal Al-Hafidh, dan pangarsanipun sedaya a'dha pengurus Yayasan Jamiyah Ruqyah Aswaja Wilayah Jawa Tengah, dinangkung dumateng Sahibul Bait panjenenganipun Mas Syekta. Puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, kasih dan sayangnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul wonten nalipun Mas Syekta dengan tiada halangan suatu apapun. Untuk itu marilah kita lahirkan rasa syukur ini dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi panutan kita dan tentunya yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Hadirin hadirat pengurus wilayah Yayasan Jamiyah Ruqyah Aswaja Jawa Tengah yang kami hormati, keberadaan saya di sini selaku pembawa acara adanya kegiatan ataupun acara memperingati Hari Jamiyah Ruqyah Aswaja yang ke-9 dan juga tentunya rapat koordinasi pengurus wilayah setelah yang lama kita melaksanakan reshuffle, belum pernah dilaksanakan koordinasi terkait keorganisasian. Untuk itu insya Allah pada hari ini nanti setelah kita prosesi halal, nanti akan kita lanjutkan dengan rapor koordinasi. Adapun acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua prosesi arwah yang akan dilaksanakan dengan tawasul ataupun dia Fatihah pada para pendahulu kita melalui bacaan tahlil dan lain-lainnya. Dilanjutkan sambutan dan tentunya langsung rapat koordinasi, dan nanti di akhir acara tentunya doa akan menjadi penutup acara pada siang hari ini. Menginjak waktu yang sudah siang, untuk itu marilah acara ini kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan, dengan mengharapkan ridho Allah dan juga tentunya mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan Fatihah ridho ilah wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya kita peringati Allah dengan bacaan tahlil yang pada kesempatan ini kami mohonkan kepada Ifrut PB Jateng dan teman-teman Gus Mahfud, monggo wekdal kami aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.
yang hadir di majelis siang ini. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illallah, ar-rahmanur rahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم اللهم صل على رسول قوتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر غافلون اللهم صل أفضل الصلاة قوتك شمس سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد غافلون اللهم صل أفضل الصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Afdhalul dzikri la ilaha illallah.
اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Terima kasih untuk bacaan tahlilnya. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Pengurus Wilayah Jamiah Ruqyah Azwajah sekaligus nanti untuk doa Allah. Matur panjenenganipun mugi asmani Fatah Al-Hafiz semoga wekdal kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Brother muhtaramin para alim para kiai kang kawula hormati, matang sedaya pengurus wilayah Jamiah Ruqyah Azwajah Jawa Tengah yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus Sohibul Bait panjenenganipun Gus Miftah kang sampun maringi fasilitas mugi samangke tambah barokah dipundhen dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pindah monggo kita muji syukur wonten asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita sedaya kenikmatan, khusus kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat wal afiyah, sehingga kula panjenengan sami saged makempal silaturahim wonten dalem menika boten wonten halangan setunggal punapa. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ugi salam kita sakunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk barokah saha syafaatipun ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wonten alasanipun para pengurus semuanya yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran panjenengan semuanya yang pada kesempatan hari ini masih diberi kekuatan,
oleh Allah Ta'ala bisa hadir pada acara peringatan hari lahir Jamiah Ru'yah Aswaja yang ke-9. Semoga panjenengan semuanya yang hadir ini nanti diberikan keselamatan dan diberikan ganti rugi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya kita kesini itu butuh biaya banyak itu ya. Butuh biaya banyak. Kalau saya ya ngetol tok mau 500 nyambling mana nih. Nah, artinya jadi memang tidak mudah itu mau kesini itu merencanakan. Gitu ya. Yang paling enak ya nebeng. Nunut. Paling enak. Ini kok ra urun ya kekeon ya. Lah. Ya. Jadi benar-benar membutuhkan kesempatan betul ya, meluangkan waktu betul itu. Ada yang PNS, ada yang di pemerintahan, ya. Ada yang praktisi ini, kakean ayahan, ada yang benar-benar menganggur ya, kayak saya ini tadi ya. Ini saya ucapkan terima kasih ya atas kehadiran panjenengan semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum saya lanjutkan, karena kemarin kita ini adalah ya katakan pengurus lama nih baru, karena harus ada pleno untuk pemilihan ketua baru dan kepengurusan baru, artinya pengajuan SK baru. Meskipun posisinya tetap, tapi ini adalah SK baru. Dan ada beberapa divisi yang berubah. Jadi nanti akan saya bacakan. Ada beberapa divisi itu yang memang dijadikan satu karena ini adalah sebuah keputusan dari pengurus pusat dan dewan pembina. Saya bacakan ya untuk kepengurusan di Jamiah Ru'yah Aswaja Jawa Tengah. Ketua saya sendiri Asmi Fatah STHI. Wakil ketua Yai Muhammad Abdroi Purworejo saat ini tidak bisa hadir karena tidak ada yang nyangking ya. Tidak bisa hadir. Kalau Ibu Rantoko itu pamit ya, pamit karena barengan acara. Sekretaris Yai Maskur SOS saking Temanggung, beliau ya. Wakil Sekretaris Ustadz Burhan Toko dari Purworejo yang izin kemarin. Bendahara Gusipta Arisandi Eskep saking Pekalongan, beliau itu tuan rumah. Wakil Bendahara Gus Mustolihuddin Yusri Esa dari Kebumen. Beliau tapi juga izin ya, karena dari Gus Anam sama Gus Wafi. Divisi Ru'yah sebagai koordinator yang pertama Gus Hasan Basri, karena kemarin di rapat pleno memang ada perubahan posisi. Yang kedua Kiai Saiful Maskun Haji Temanggung yang kemarin alhamdulillah diremeni Gusti Allah kon sowan dhisik nggih. Sowan dhisik. Yang ketiga Gus Mahfud Semarang, beliau yang tadi memimpin tiga tahlil. Itu monggo nanti bisa berkoordinasi antara divisi Ru'yah. Yang kedua divisi Tibun Nabawi. Yang pertama sebagai koordinator Gus Mahfud An-Naja Wonosobo, beliau juga tidak bisa hadir, tidak tahu kenapa ya tidak bisa hadir. Oh, ijab mana?
Yang kedua Kiai Hamim Maskur dari Solo 3, beliau nih piantunipun. Yang ketiga Ustadz Mas Rohan, divisi Tibun Nabawi. Nggak tahu nih kok maksudnya Tibun Nabawi, bisa jadi spesialisasinya apa? Semua bisa. Semua bisa gitu ya. Sesuai keluhan pasien. Sesuai keluhan multi talent. Selanjutnya divisi dana dan usaha. Yang pertama sebagai koordinator Ustadz Ahmad Basir dari Gebukan. Beliau. Jumatan gue. Sabtuan. Biasanya yang pulang atau nih Jumatan. Yang kedua Ustadz Zainul Nafi dari Kebumen. Betul ada? Iki kula jarang kepanggih niki. Mbok menawi kepanggih kok ning dalan mungkin ramping. Cuman dua nggih. Selanjutnya divisi informasi dan komunikasi 1 Ustadz Awal Sunaji nggih. Karena yang sewu di awal kemarin saya minta sebagai koordinator karena memang waktu itu memang kita kehilangan Yai Khayatur Rahman itu ditarik ke PP, terus si Zainal tidak bisa dihubungi sama sekali, bahkan tidak tahu berita apa-apa, hilang gitu ya. Bilalah ketemu Neng Demak. Nah, ya. Yang kedua ini Ustadz Awal Sunaji dari jadi koordinator gitu. Saya meskipun jenengan tidak mau tapi kita paksa gitu. Karena memang tidak ada. Yang kedua Ustadz Zainal Abidin dari Demak, beliau gitu. Ustadz Awal yang pegang kamera itu ya. Yang ketiga Ustadz Khayatur Rahman, karena dia kemarin itu koordinator, neng tidak ada surat resmi pengunduran diri gitu ya, tidak ada ya, tidak ada. Jadi ya tetap ya kita berhak gitu ya, meskipun kemarin dapat teguran dari PP gitu loh. KPH itu nggak masalah. Ya, karena tidak ada surat pengunduran diri yang masuk. Dan saya juga yo ora ditareni iki Ustaz Khayatur Rahman kuwi mau tak tarik ning unggahan ki yo kertas lho ya. Kenyataan ini kan SK sing nggak IPB kok ada berarti kan aman. Yang keempat adalah Gus Sofiyullah. Jadi Humas, divisi Humas dan divisi Humas ini masuknya ke sini ya. Tidak tahu ini dari PP seperti itu. Dan Ahmad Supriyanto ini dari Klaten. Oke, masuknya divisi informasi dan komunikasi. Itu nggih. Informasi dan komunikasi. Jadi saya ngomong kasih ke yang kok berempat ini dia digabung. Yang selanjutnya divisi hukum dan advokasi. Yang pertama sebagai koordinator Ustadz Muhammad Sofyan SHMH Kabupaten Semarang. Dan ketinggalan dia kata seniki selama jadi pengurus belum pernah hadir ya? Belum ya? Yang baru, pengurusan yang baru belum. Pas kesana. Yang kedua Ustadz Ali Maksum Pemalang. Jenengan. Siap. Yang ketiga Yai Muhammad Syarifuddin dari Magelang. Ini kemarin divisi apa ya? Dakwah ya. Divisi dakwah masuk ke hukum dan advokasi. Karena mungkin di sana dihilangkan, ini pengurusnya masuk ya cukup dipecat kan ya ora nggih. Dimasukkan dari PP seperti itu.
Yang keempat, Yai Muhammad Sugeng SPD Kabupaten Tegal. Betul tahu? Pak Camat tadi. Nggih. Saya Pak Camat. Pak Camat nggih. Visualisasinya. Nah, itu ada 4. Karena menggabungkan dari divisi dakwah yang kemarin itu dijadikan satu di sini. Yang selanjutnya divisi pemberdayaan perempuan. Yang pertama sebagai koordinator Bunyai Umi Asih dari Cilacap. Ini kemarin kayaknya anak jenenge ora Umi Asih kan gitu. Sutiasih. Umi kan ibu. Umi. Jadi istilah pompolah harus kadung ngono kuwi mau. Yang kedua, Jelas orangnya. Bu Rahmania, Rahmanita, dari Kota Pekalongan. Yang ketiga, Yang bener. Yang bener. ya. Oh niku kalau sing anu resa nganggo kacamata kae. Jam. Yang ketiga punya Zahrotul Grobogan. Pundi? Itu dia. Oh. Iya. Nah ini masih ada yang kurang belum disebut namanya. Sudah cukup. Di sini sudah. Ya. Sudah wakil bendahara. Oke. Itu jadi ini yang saya bacakan tadi biar panjenengan tahu posisinya dari SK yang terbaru. Jadi jenengan bahwa kok divisi Mas gak eneng iki piye engko mau jajal kok Juk. Mo. Masuk ke info. Masuk ke info. Ini yang buat dengan yang woro-woro. Iki nggih saged sampun matur sedaya. Misalnya di satu. Oh, lagi di sini. Karena hari ini kita rapat koordinasi, ya rasa tegang-tegang banget gitu ya. Yang pertama nanti sebelum kita laporan panjenengan sebagai koordinator divisi, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kemarin itu didhawuhi ketua pembina beliau bersama itu, PW buat program andalan, program unggulan, nggak usah banyak-banyak. Jadi fokusnya ke situ. Mungkin nanti bisa dibicarakan bersama. Yang kedua adalah Jawa Tengah mau ada program sebagai tuan rumah untuk Pilatmasnya. Ini saya mohon nanti seluruh pengurus PB masuk panitia atau tidak, panjenengan semuanya harus ikut nyengkuyung suksesnya Silatnas yang insya Allah akan diadakan akhir Agustus. Kemarin sudah bincang-bincang kula sepun matur sama Gus sama itu tanggal 20 bukan 27 pokoknya harinya Sabtu, hari Sabtu, hari Minggu ya dah. Karena PP ngersake Rakernas itu di hari Sabtu dan Silatnasnya di hari Minggu. Sudah disetujui. Beberapa hal yang disampaikan beliau karena kondisi NO di pusat seperti itu, rencana-rencana yang akan kita rawuhkan itu ternyata tidak bisa dilakukan, termasuk seperti yang menjadi ketua umum kemarin siapa itu? Kiai Zulfa itu rencana kita itu sama LD PBNU.
Nah, karena beliau ini baru gonjang-ganjing tidak bisa nanti biar tidak membela sebelah. Akhirnya yang untuk LDNO karena sebagai sayap LDNO, nah, karena masih ada tandingan, dia masih ada tandingan tidak bisa dilanjutkan. Gue LDNO ini sopo kan ya ora ngerti, kita masih itu. Beliau ngendika bahwa yang wajib diundang adalah satu seluruh pembina pusat. Beliau menekankan Kiai siapa yang gurunya itu di Jakarta itu? Kiai itu Sanes yang ada di sanat itu Sanes. Oh nggih, kakok. Pinter ya. Dengan buka sanate itu. Nah itu rawuhe kuwi nanti minta ijazah karena beliau sebagai guru saya gitu. Yang kedua saya kasih masukan, Gus menawi niku dadi gantos Gus Mus pripun. Gus Mus ndak apa-apa. Iso ora kadose ketum caket aku ya ngoten. Kadose ketum caket ngoten nggih. Nah niku. Mbok menawi saged cak mangke sebagai pembicara nanti di Silatnas. Karena kita itu hanya sebagai tuan rumah dan pengurus inti adalah pengurus pusat, ya. Jadi nek ya Mas Kur ki nek tak oyak-oyak ki kok ketuane sekretaris ki wong pusat niki ya ora mani kula. Ngoten nggih. Itu. Ini persiapan saja. Nanti jangan sampai terlena bahwa waktu ini sesuai. Karena beliau-beliau yang kita undang itu orang-orang super sibuk, ya harus jauh-jauh hari kita ngaturi uang. Itu terkait dengan Silatnas yang insya Allah akan dilaksanakan di Wonosobo di Pondok Pesantren Al Barokah Al Mubarok Manggisan. Kemarin sudah kita survei ke sana dengan pengurus pusat. Terkait dan sudah terbentuk panitia. Paling jenengan dari pengurus PW ini tidak ada yang masuk, ada yang tidak masuk ke pengurusan, tidak jadi soal, okay? Dan tetap kita instruksikan semua pengurus PW harus ikut mensukseskan Silatnas. Terus agenda-agenda kita terkait dengan pasca revisi kepengurusan itu kita sowan ke pembina PBJRA. Nah, itu sudah kita agendakan, kita bicarakan kemarin pas sidang pleno. Monggo nanti bisa kita bicarakan kembali kinten-kinten kapan mau sowan. Kenapa? Karena mereka sebagai pembina itu tidak tahu kalau sebagai pembina itu dicatat toh. Pencatutan. Ini monggo kita bisa sowan nanti sing longgar derek betul. Yang selanjutnya ini agak terkait dengan mensewu. Kita biasanya awal dhewe iki nek ana rapat-rapat pengurus kuwi disangoni. Biasanya disangoni raketan piro, ngoten nggih, sebagai ganti uang bensin. Nah, ini karena kemarin itu kita harus membayar utang jariah itu ke Kiai Naim itu 7 juta sehingga dana kita limit gitu ya. Nah, tinggal sekitar 8 juta ya. Tidak ada ya. Karena masih campur ya. Tidak ada 8 juta. Artinya ketika acara-acara seperti ini kemarin ke Wonosobo kita beberapa orang itu harus disangoni ya.
nanti kehabisan. Kemarin memang ke Wonosobo tidak saya mintakan untuk santri ya. Wis rapopo modal dhewe. Ngoten. Nggih. Bayar kosone ngeten iki, Pak. Wis penak ning PC paling entek seliter ya. Ning BBI ini lho akeh soalé. Dadi kula niku nek gur duwe den 500.000 kok arep rene, iki nek ra karo bareng ngejake ini padha patungane, mboten wani. Sing enak. Lah nggih. Ngetol-tok ana beng sapa. Kurang mangkat tetulah. Berat ngono nggih. Nah, jadi ternyata kita punya keluhan yang sama. Dari ini monggo nanti kita bahas apa saja sih yang harus diberikan ganti bensin, gitu ya. Acara-acara apa saja yang harus kita berikan ganti bensin dan kategori apa yang harus kita berikan bensin. Umpamanya hari ini kita hadir di sini karena ini rapat ya selayaknya dapat sangu umpamanya. Tapi kalau menurut saya begini, karena melihat kondisi seperti itu, jadi yang di wilayah Karesidenan, itu tidak diberikan sangu. Kok umpamanya besok rapatnya ning Solo Raya, ya aku gak itu sangu, ngono ya. Itu cocok apa gak kuwi? Nanti monggo kita bahas bareng. Ini terkait dengan keuangan kita. Nah, dulu uangnya banyak banget gitu ya. Dan sering saya itu hanya di wilayah Solo Raya itu saja kemarin pelatihan di Sukoharjo itu disangoni sama Kiai Naim sama Mas Supri 100.000 ya itu kurang ya ora apa-apa sangoni men aku ya ora ngerti kuwi duit saka ngendi ngono ya kok disangoni mboten usah iki mboten apa-apa ngoten lho gitu ya soalnya nek ora nyangoni kono kok ndak ketara kono njaluk sah. Baik, ini beberapa hal yang saya sampaikan, nanti banyak kekurangannya bisa kita tambahkan bareng-bareng bahwa kita akan koordinasi bicarane JRA Jateng ini nanti tetap hidup gitu ya, meskipun ora subur ning urip. Jadi kita mempertahankan kepengurusan ini sampai akhir jabatan masih 3 tahun gitu ya, masih 3 tahun. Jadi saya mohon betul dari teman-teman ini nek iso ya ora gur ngejeng-jengan nggih. Meskipun tidak bisa berkontribusi apapun, memberikan ide apapun, ya umpamane kolo-kolo teko. Kolo-kolo teko. Ini sudah sudah termasuk pengurus yang baik ya. Pengurus yang baik. Karena memang kadang posisi kepengurusan itu ya sulit untuk memunculkan sebuah ide. Meskipun divisi itu sudah terbentuk, hargai program apa mau iki ya kaya iki ya wis oke. Ya, arep kepiye danane gak enek. Mlaku nggo mlaku dhewe padha wae. Nah, monggo dari sini kita nanti bisa membicarakan banyak hal. Tentunya kita minta laporan dari panjenengan sebagai divisi-divisi yang telah diamanai oleh pengurus, sejauh mana panjenengan memimpin atau menjalankan divisi-divisi yang sudah diamanahkan. Itu ya. Ini dari saya karena saya ketua baru gitu ya, belum banyak program kemarin itu. Nah ini tentunya kita hanya melanjutkan program-program yang lama, dan nanti mungkin kita bahas terkait dengan program unggulan kira-kira apa. Oke, ya. Ini sebelumnya saya minta laporan mungkin bisa dimulai dari Pertaris ini Jen. Oke, monggo.
Apa bendara sih akeh ngerokok? Oh iya. Terus tahu sari kali ngerokok tahu. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dimawon terkait dengan kesekretariatan yang bisa kami sampaikan. Pertama adalah terkait dengan proses reshuffle pengurusan. Ini alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan. Dan untuk selanjutnya ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah keberadaan kita di PW Jateng itu. Kalau boleh saya sampaikan bahwasanya kepengurusan yang dulu ketika bisa dikatakan sebuah penggih sampean koyo-koyo mbiyen niku pengurus kok didewke seperti itu. Dulu kan sampai 90 juta dulu. Jadi kayak bodoh kalau dewe jadi gini. Kondisinya sama dengan kita dulu. Biar 90 juta niku guys. Dewe saniki 90 juta rupa motor. Senajan kan BP diakoni BP lah ya wis ora apa-apa. Dewe jadi kayak bodoh mawon niku. Nek niku enggak dibelikan motor nggih kasih segitu. Enggak beda, sama itu. Maka kilas balik dulu ketika sampai dengan kasus seperti itu. Sebenarnya dari dulu itu dari PW Jateng nggak ada program sing begitu nopo nggih mencolok sehingga menghasilkan uang dan sebagainya, itu nggak ada. Karena memang posisi kita di tingkat wilayah itu boleh dikatakan masa juga nggak punya, gitu. Ibaratnya orang di rakyat kan ibaratnya. Dan rakyat kita itu adalah kepengurusan di tingkat cabang, bukan praktisi cabang, tapi kepengurusan di tingkat cabang. Maka ketika nanti memang kita membuat program adalah bagaimana program tersebut itu bisa menghidupkan kepengurusan di tingkat cabang. Dan juga kegiatan-kegiatan di tingkat cabang apa saja itu nanti kita bisa memastikan bahwasanya cabang itu berjalan. Ketika tidak ada, maka ketika misalkan di salah satu cabang itu nggak berjalan, maka bisa mungkin kita analisis kenapa program tersebut, kenapa di tingkat cabang tersebut tidak ada pergerakan sama sekali, atau ada pergerakan hanya di lingkungan kepengurusan, atau juga ada kegiatan di sebagian kepengurusan. Salah satu contoh perlu kami sampaikan, PJ Wonosobo yang kebetulan nanti akan menjadi tuan rumah Silatnas, itu ternyata juga tidak sementereng yang kita lihat. Saya sempat 2-3 kali sama Gus Mahfud itu memediasi ataupun berkunjung ke PJ Wonosobo. Itu ternyata di tingkat kepengurusan itu juga sedang ada boleh dikatakan tidak baik-baik saja di Wonosobo. Kados niku kados polemik teng PBNU niku. Tadi sing tadi ketua nggih pripun nggih sregep. Cuma di waktu-waktu awal niku ditinggalke kali aktor kepengurusannya. Lha mosok ketua ditinggalke sekretaris niku lah ya pun saya kan. Ketua ngomong dhewe sekretaris seperti itu. Akhirnya beberapa kali mediasi, terus ada ngapa nih ketua dan ada divisi rukyah. Divisi rukyah itu masif kegiatannya masif dan punya kelompok sendiri. Berarti terbagi dua di Wonosobo. Dan kemarin ya sempat kita poso yang kayak keren ya islah, tapi pada akhirnya kemarin meskipun masih dalam proses
itu kayaknya nanti tetap akan ada reshuffle di Wonosobo itu. Dan saya sendiri nggak kaget ketika Wonosobo ada reshuffle itu, karena memang periode awal JRA itu pun satu periode WC Wonosobo itu terjadi pergantian ketua sampai 3 kali di Wonosobo. Saat ini kok dilalah ya enggih meneh. Nah kok kena ilu-ilu kok piye Wonosobo kudu seperti itu. Nah itu insya Allah nanti dalam beberapa waktu akan kami selesaikan, dan kayaknya kayak seperti itu solusinya. Solusinya nanti tetap ketuanya nanti tetap di reshuffle, cuma nanti prosesnya yang lebih halus seperti apa itu akan kita mediasi. Oke, ini salah satu contoh di kesekretariatan paling pokok adalah nanti kita sebagai berbahasa kita kemarin koordinator wilayah, koordinator wilayah itu memang benar-benar fokus memastikan bahwasanya JRA di Jabang itu masih ada dan juga berjalan. Nek orang melaku nang opo, syukur kok nanti bisa terupdate berapa praktisi sing masih aktif. Karena ketika kita menilai ataupun melihat ke belakang data praktisi yang ada, niku masing-masing PJ niku hampir lebih dari 100 ataupun 200 PJ. Kaya wingi zamane Inaim Demak kaya ya arah porong banget kan seperti itu. Saat ini ya kalau dia melu-melu di silakan ini koyo nih, koyo nih kelihatannya seperti Surabaya kita malah gitu. Ya memang seperti itu. Kadang orang sing kayak muka, orang sing kayak udah. Wonosobo Temanggung sih muni praktisi ini mungkin sekarang itu udah didata sekitaran mungkin 700 sampai 900 mungkin praktisi ini. Tapi ketika kita mengadakan program, bahkan kemarin kita harlah aku tumpang luru ya rantai kayak ini. Tumpang telu rantai ingkung telu nih. Berarti kan cara saingkung itu dipangan wong 15 kan berarti wong 45. Seperti itu. Ini gue ngaji di tingkatan harlah seperti itu. Meskipun beberapa PAJ juga masih ada sih jalan. Yang selalu booking, kalau wong 200 kita isi aktif. Hal-hal seperti itulah. Hal seperti itu paling boten itu PC kolo-kolo dikaruhake hanya saja kita itu tergantung nanti kita akan sepakati cara bendaharanya ngoni itu kanggo kegiatan seperti apa kan seperti itu. Ketika memang itu kok gitu ada ya orang kita sasi bisa tulantang PC pun dia kita tulantang ketua itu ngobrol-ngobrol itu perlulah kita berangkat ke sana dengan identitas PB. Kita masuk, entah temuriku mau ngobrol biasa, ngobrol apa itu perlu seperti itu. Karena memang kita posisi kita itu di tengahnya seperti itu, berusaha untuk menyampaikan yang dari atas, mengkomunikasikan, syukur memberikan saran kepada PJ nanti ke bawahnya seperti apa. Karena PJ sendiri pun juga sama dengan kita, gitu. PJ kalian yang udah lah, bodoh-bodohan duwe umat lah bahasanya seperti itu. Umat kita ke kepengurusan, maka bagaimana kita itu namanya mensupport kepengurusan tersebut agar bisa mengelola yang di bawah. Orang datang NU niku pengurus wilayah niku koyo duwe umat kan seperti itu. PBNU, PCNU niku sing duwe umat niku ya ranting kan ibaratnya seperti itu. Tapi kalau di kita kan di tinggitan PAC paling bisa niku nggih wong ranting enggak ada. Niku terkait dengan kesekretariatan, beberapa SK, beberapa yang belum selesai itu katanya kendal itu sudah pernah kami sampaikan terkait dengan pasca reshuffle, pasca pemilihan, ya bukan reshuffle nih muscap itu sampai sekarang itu yang tidak ada pengajuan. Kayaknya itu kemarin yang jadi itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki dari praktisi-praktisi yang aktif. Buatan itu Pekalongan ki bola bali takon muscap itu urung. Wis bola bali takon prosedure muscap piye-piye ngono. Ning kene kok urung tau undangan nggih. Tidak bisa.
Iya kok bengkoke gedhi, yo ketuane ora urung kang lepas lho piye. Kualitasnya Mas Hasan ora. Pekalongan ya kota kok kabupaten Wonosobo. Tapi di antaranya seperti itu. Nah, itu yang perlu kita tanyakan seperti itu dalam artian ya kalau ora kita nilai takon syukur-syukur kok iso ditakoni SK-ne wis entek kok urung apa dan apa sebagainya. Itu kalau dari sekretariatan mau pilih mekaten, monggo yang lain. Sambung mawon langsung. Aku kene. Kok maskur meneh. Wah iya iki piye iki? Ora tekan. Kemau. Aku tak nyedak wae. Kon kesoten sih. Sebelah ketemu Mbak iki ora seulah jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu nderek matur cekak aos mawon iki ketua untuk agenda hari ini untuk efektivitas waktu. Yang pertama kan ini agendanya kita harlah. Kemudian yang kedua di undangan itu kan raker. Jadi kita fokuskan niku terkait dengan harlah mungkin tidak perlu dibahas, tapi untuk raker, untuk efektivitas waktu nanti mungkin langsung mawon, karena ini meskipun wajah lama kan pengurusan baru. Nah, nanti masing-masing divisi ini diberi kesempatan untuk melakukan langsung sidang komisi mawon ya. Jadi kalau sekarang kita suruh laporan apa, kita pengurus baru belum ada apa-apa kan yang mau dilaporkan. Jadi nanti masing-masing divisi berkoordinasi mungkin untuk menyusun program untuk diplenokan nanti. Kinten pripun. Karena ini mau tidak mau kan tetap kepengurusan baru namanya, kepengurusan baru. Menyusun program masing-masing divisi nanti untuk diplenokan bersama dan disepakati bersama terkait demi kemajuan BWJRA Jateng, termasuk piye carane kasih ben dadi ono meneh dan seterusnya. Kalau kita ngaten nggih. Ngaten nuwun. Matur suwun. Memang hari ini bukan raker, rapat koordinasi. Artinya kita memang ngobrol terkait dengan masalah intern di kepengurusan PB. Kalau raker nanti karena belum siap, dari sekjen juga belum siap, juklaknya juga belum dibuat. Panjenengan saya sepertinya saat dulu pernah menginstruksikan untuk setiap divisi untuk merancang program kerja. Ya, monggo nanti hari ini panjenengan dahare bareng-bareng per divisi mawon nggih. Lagi juga ngobrol-ngobrol, bareng kuwi juga gawe program. Yang paling penting niku termasuk danus, monggo iki ben iki ya urip no jenengan engko nek tindak rapat utawa program apapun iso tak sangoni. Nggih. Nah iki penting sekali nggih. Iki kalau danuse kuwi mau ora mlaku tenan iki mau urunan. Ya ini penting. Jadi nanti kita tidak perlu lanjutkan terlalu banyak karena kan nanti kita akan adakan raker, tapi jenengan harus persiapan program kerja per divisi monggo nanti bisa dijabrikan atau dikirim ke grup PW terkait dengan program-program per divisi biar nanti bisa dirangkum oleh Pak Sekjen dan menjadikan ada jumlahnya lebih enak, form-formnya lebih enak ketika raker nanti tidak terlalu lama. Jadi nanti kalau bisa secepatnya terkait dengan
rapat program kerja. Mungkin program kerja yang dulu apa saja ya monggo nanti tinggal nambahin dan sebagainya. Nah itu kalau program kerja yang dulu Ijen, jadi nanti jenengan seremawon bedo ngerti saja program kerja kuwi apa. Ternyata itu koordinator divisi yo gak ngerti gitu ya. Nah niku monggo nanti bisa di-share program kerja yang dulu. Kalau yang WNM tidak ada yang zamane Gus Ali menjenengan share sebagai apa namanya acuan dari teman-teman itu untuk membuat program. Itu akan lebih baik. Jadi nanti biar kita tidak terlalu lama ini nanti kita doa untuk harlah ini. Setelah itu kita makan-makan sama nanti kita mambengin tidak berdosa. Duriannya ya seteko segak bakal fokus pun. Itu saja nggih. Saya harapkan benar nanti perdivisi jenengan bisa bareng duduk bersama. Monggo buat program. Kalau sudah ada filenya ya, mangkirim sak niki mawon. Kajenge napa saged didi ngobrol-ngobrol. Nggih. Untuk Korwil diberikan waktu enggak itu untuk menyampaikan perkembangan di wilayah kerja masing-masing? Untuk Korwil nanti bisa, ya, bisa tapi tidak usah lama-lama, ya. Jadi saya sampaikan ada beberapa memang benar-benar mati teksek itu PC itu adalah Sabtu Wonogiri. Itu mati teksek itu. Ketika dikasih informasi itu ya ora gelem nge-share blas. Tapi di Solo Raya itu tinggal satu orang tok ketuanya sih belum nge-share ya. Nek Solo ya, Solo Surakarta itu ketuanya tok ini sih belum nge-share. Iki Wonogiri ndak mau sama sekali. Ketika kita telepon kita japri gitu ya, wes pokoknya ora isan nih. Jadi nanti kita eksekusi untuk apa namanya PC Wonogiri. Sebenarnya pesertanya itu banyak sekali, praktisinya cuman mungkin Wonogiri itu kabur pil awal. Jadi terus ya ada beberapa yang kecewa atau mungkin karena beberapa masalah itu ya, jadi mereka tidak. Padahal kemarin itu Muscap yang hadir di sana itu saya sama Mas Supri gitu ya, sudah terbentuk ketuanya juga. Kepengurusan sudah terbentuk, neng Yoni ku mau bola sudah mati kayak dilabur ya orang harus diganti bibit yang baru. Jadi kita ngono kuwi mau. Itu saja dari saya mungkin ada yang mau menyampaikan, monggo unek-uneknya, monggo Mbah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Bismillah, atas nama pribadi saya Barokan, perwakilan dari Karesidenan Banyumas. Dalam hal ini saya akan menyampaikan selaku Korwil dan kemarin divisi Ru'yah. Korwil mengamati perkembangan yang saya lihat di wilayah kerja saya Banjarnegara dan Banyumas. Untuk Banjarnegara kami komunikasi bagus, tapi dengan sekretarisnya. Karena yang saya lihat ketuanya itu ketika dapat share-sharean dari grup ketua, itu nggak di-share di grup cabang. Ketika saya bagikan ke sekretaris, baru dibagikan ke grup cabang. Untuk Banyumas, alhamdulillah Pak Ketua, meskipun agak telat, beliau selalu konsisten menempatkan diri sebagai ketua. Kalau kadang ya kita bisa share, tak share kok bukunya kepala seperti itu. Memang buatan wilayah kula tidak berani nge-share informasi yang dari grup ketua se-Jawa Tengah langsung ke cabang. Kalau di Purbalingga itu paling ke sekretarisnya yang cepat responnya. Untuk di Banyumas alhamdulillah. Untuk pergerakan di Banyumas alhamdulillah pergerakan kegiatan ru'yah massal rutinan masih berjalan. Kemarin terakhir itu mengadakan ru'yah
masal di SMK ya Mas, MTS dengan peserta 400. Kemudian di Purbalingga aktif juga, sering kumpul, sering ngopi, sharing keilmuan dan seterusnya. Nah, kemarin saya pernah menanyakan itu tentang Iana, tetapi dari tanda kutip rugi dan kalimat terus. Nggih, bingung disit nggih. Kemudian sebagai divisi Ruqyah nggih, kami sebagai divisi Ruqyah kemarin kan kula namung nggih anak buah pinangane lah. Karena kita di PB, kita tetap programnya mensukseskan program PP saja. Karena kita dari program kayak apa, bukan kayak Mas Amin di program bla 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 di sana komplain. Kemarin yang saya dengarkan seperti itu dari Pak Naim. Kita buat program unggulan ternyata nggak selaras dengan keinginan PP. Ya kemarin ya nak keluar tidak program ya mensukseskan. Kok ini bukan tidak sesuai dengan keinginan PP. Apa aturan ini tidak sesuai dengan keinginan divisi A. Oh, itu. Jelas. Iya, ini kamu bodoh aja kok. Cari ngulupi dong. Ini nih, nak kula ningali teng napa ki teng HP niku jare kita tidak punya visi, tidak punya misi. Kita tugasnya mensukseskan visi dan misi ketua. Ketua kula karena ketua PB nggih, kula mensukseskan visi misi ketua PB. Saya tidak akan dari program sing aneh-aneh lah. Bukan ora realistis lah. Anu kula wong desa ngarang-ngarang sing ora-ora. Pokoke kula sampean wa ta'at dine tugas apa? Bismillah OTW nek desaku nganti kemawon. Kemawon. Jadi untuk program divisi Ruqyah kemarin memang tidak ada pergerakan, tidak ada program karena program kami mensukseskan program ketua. Tidak punya program, tidak punya visi, tidak punya intinya napa makmum sesuai dengan kehendak imam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Terkait dengan pelatihan yang ada di PB dan PP itu kemarin saya sudah konfirmasi langsung sama Buse. Tidak apa-apa dilanjut. Tidak, karena ini program PB hanya di lingkup PB. Kemarin sebenarnya kita didhawuhi dari PP itu untuk mengadakan pelatihan siroja di 3 titik. Karena permintaan mereka itu di akhir Desember ya kemarin ya. Di akhir Desember, padahal dawuh itu sudah tanggal 10 ke atas. Nah, tanggal pertengahan ya kita ya bingung gitu ya. Untuk menempatkan 3 titik di barat, tengah dan timur. Sudah ya ketika kita mintai SOP-nya arah dikirim-kirim, baru di SMS meneh minta SOP-nya malah 2015. Pakai SOP lama itu ya, itu. Tapi ternyata di situ tahunnya masih tercantum, belum diganti. Ya sudah, karena sudah permintaan mereka di akhir Desember, kita sudah tidak bisa untuk merespon itu. Ya sudah, biarin saja. Itu. Tapi untuk program pelatihan yang di PW itu memang tidak apa-apa, berjalan. Kalau PP juga mengadakan, biarkan tetap berjalan, tidak masalah. Ya, itu. Ada lagi yang mau menyampaikan? Kalau yang untuk divisi Ruqyah yang sudah tidak ada seperti Basun, apa tadi sudah masih disebut dimasukkan di pengurusan apa enggak tidak selesai? Divisi Ruqyah itu masih ada satu. Mbah Sun Haji itu sudah tidak, karena meninggal. Ada 2. Yang pertama Gus Hasan Basri sebagai koordinator, terus Gus Mahfud Semarang.
Nggih. Monggo ajeng ditambahi nopo diganti nopo pripun karena perubahan itu juga akan mengajukan Kalau yang struktur ini sudah di blok PP tadi? sudah karena ini sudah menjadi SK. Nggih. Jadi untuk sementara ini Menurut kula ya asal ini pelakunya Ya, berarti ini asal ini pelaku. Nanti kan nggak ada. Nggih. Berarti berjalan sak montene. Nggih. Daripada ngajukan mun ke biaya maning. Oh, mana biaya? Nggih, tambah kasih. Tanglet nggih. Ngono, nek arep tambah ora apa. Kaya iki berbatu-batu. Terus kan gawe dhewe diedit. Mana mahal saya. Ya, iki kok bahasa itu. Ora buka. Kalau saya Ya. kan teng apa infocom tadi kan terlalu banyak gitu. Nah, karena itu membuang divisi Lagi. humas. Mungkin bisa kados Gus Arif niku nak menurut saya kok pas di rupiah juga kayak Gus Arif Magelang itu loh. Nak Ya. tekeri kabeh perlu ya sedih ya. Masuknya Perlu ya. kiprahnya beliau di Magelang itu Itu loh. orang bang, orang berupiah. Kiprahnya Gus Arif di Magelang itu kan terkait dengan banyak. Nah, monggo Iya, nanti Saifuddin. akan seperti ini atau mungkin cari tambahan. Tapi kayaknya yang di humas jadi infokom atau mungkin di dakwah jadi apa namanya advokat. Ini kan ya kayak ini Nah. nggak ada kapasitas ke sana padahal yang dimasukkan ke advokat itu gitu ya. Ya mungkin bisa dialihkan ke divisi ru'yah enggak masalah gitu. Kalau mau diedit oleh Ora tim formaturnya apa butuh dengan pada sih? Tim formaturnya butuh dengan pada. iya, kemarin kan sudah kita bentuk itu ya, kita ajukan ke sana. Tapi ternyata perubahan struktur kepengurusan dari PP itu ya sudah kita ikut. Gitu ya. Karena ini nanti kalau humas kok ditiadakan sementara pengurusnya eneng, mosok ya jujuk-jujuk ora ditulis ning kono. Iku jujuk-jujuk ora dadi pengurus PB, kan ya repot. Wis rapat sakit Nah, hanya. dari PP sudah memutuskan seperti itu. Nggih. Tapi nganggur kok ya. Betul. Iya, artinya Atau- dari PP itu ketika memutuskan itu tidak komunikasi sama Nggih. PW. Teko diplok-plokke gitu loh mungkin. Nah, itu. Jadi apakah akan seperti ini atau mungkin ada apa namanya perubahan lagi atau mungkin nambah? Ya. Nah, Atau menurut saya, cukup ini kalau menurut enggak? saya dikompleti karena kayak rukyah itu kan di wilayah sana nggak ada ya Iya. berarti. Baiknya ditambah ya. Ya, kayak yang wilayah sana. pas pelatihan di Jawa Tengah, pas wilayahnya daerah Kidul berarti. Ya. Oke. Kan belum ada berarti. Nah, kita Udah gini. ini Syarifuddin sana saja enggak apa-apa. Oke. Nah, monggo mungkin Kan berikut lor kabeh ya. atau mengajukan SK baru ngono ki mau yo apa jenenge men kendang dikeluarkan lagi mau ikut karek ganti ngono ki mau kareknya tempel kono yo kan Oh kan sedikit. tanda tangane surat tanda tangan meneh wis digital kabeh kok. Yang memang Ya, benar. memang tugas divisi rupiah. Saya yakin di setiap PC ada divisi rupiah. Cuman yang saya ketahui dari pengurus yang lama yang dulu sebelum Inaim diangkat itu tugas divisi rupiah itu di samping ada program atau menindak perukyah pengurus di setiap PC kalau bermasalah dari perukyah PB terjun gitu. Jadi enggak setiap ada perukyahan di sana seperti divisi rukyah dari ke sana tuh enggak, tapi kalau ada perukyah yang ada problem dengan masalah hukum divisi rukyah ini yang menindak sana nanti baru menghubungi divisi advokat tadi. Nah, jadi ini sinergi. Setahu saya gitu. Nggih, jadi fungsine divisi niki barokan mboten samikna watona jenengan nggih. Karena dibentuk divisi kuwi mau untuk membantu kepengurusan untuk membantu ketua. Artinya program-program itu arep ngopo sih ngono kuwi mau. Ora dawuhe yo. Tapi gini, harus Barokan itu harus mensukseskan misi-misi ketua itu. Hanya saja untuk mensukseskan itu membutuhkan langkah. Nah, langkah itu kepingin itu simpel meriwangi jenengan. Nah kalau kita diminta gagasan ide siap. Kan kalau diminta
membuat program itu bukan wilayah kita. Maksudnya idenya itu apa? Nanti untuk program itu menjadi satu program BW Jateng. Cuma dalam udah seperti ini, dalam hukum seperti ini. Cuma ide tetap dari sing boleh inspirasi, sing istihoro nggih divisi. Nggih, jadi tanggung jawab. nanti dibahas di raker. Ketika itu disepakati maka itu akan menjadi program kerja PB yang ketika sudah disahkan maka bisa dilaksanakan. Ngoten nggih. Jadi boten menganu nek visi misine itu wajib untuk nyengkuyung visi misi ketua gitu ya. Tapi untuk program kerja monggo panjenengan sak kanca-kanca menyusun sing apik ku dene kepiye ngono nggih. Nah, itu nanti disampaikan ke sekjen dulu saja biar direkap baru kita bahas di raker. Dan saya kira cukup nggih. Masih ada yang kurang belum? Iki masalah biaya mau piye iki mau? Ada lanjut apa ora iki? Lanjut nggih. Saged dilan nggih nek cara kula usul nggih, tapi mungkin tidak personal ya. Tidak personal, tapi karena kan kebutuhannya sangat itu armada kan. Nah butuhnya nggih berarmada. Orang yang cara temu niku iki wong limo dadi wong limo. Nggih, jadi hitungannya per armada saja. Jadi nanti hanya sebagai support tambahan untuk biaya bensin. Dan nah, tadi yang saya sampaikan bahwa perkaresidenan itu disepakati nopo mboten. Jadi yang umpamanya Pekalongan, karesidenan Pekalongan itu jadi transport. Nggih. Lombatan sampai berbes orang. Maten nggih sepakat nggih. Ora bisa ngone tapi disediakan dana akomodasi. Lho, lagi maksudnya mboten sangu maksudnya dana transport tadi lho. Dana transport dari PW tidak mipot itu karena mungkin nek dana akeh ya tak kei ngono ya. Nek dana gandeng kita itu minim karena juga akan persiapan silat Mas juga. Nggih, masih banyak tugas. Nah, ini monggo mungkin bisa ditetapkan nominalnya sekalian atau tidak. Itu monggo. Iku anu mawon teng PH mawon. Dalam arti nek sing ado ya dinae mandan mingsel kaya bae. PH mawon basik, PH Nggih, ngoten mawon. nggih, ampun komplain nggih, kurang ngono ya. Nek kurang insyaallah kurang ngoten nggih. PH mawon. Oke, untuk program unggulan kalau tidak ada arahan memprogram apa, kalau nggak ada ide kalau di PWJRA Jawa Tengah itu untuk penggalangan dana saja. Dalam arti awake dhewe dinai hak apa ora adol produk JRA tapi Jawa Tengah seperti itu. Kita bermain di Jawa Tengah saja. Misal entah itu kalender, entah itu seragam, entah itu sarung, entah itu kopiah seperti itu. Selama ini kan itu kan dihandle oleh PP. Kemudian ya seperti kalender lah itu ketika di handle PP kan hasilnya kan menurut kami di lapangan kurang maksimal. Danus itu diberi kelonggaran dari Kusama kemarin itu boleh menjual produk-produk yang tidak bekerja sama atau mungkin ada logo JRA-nya untuk mensupport dana di kepengurusan. Tidak masalah. Umpamane ana bazar, ning kono kuwi mau ora mesti produke JRA kabeh umpamane, ya monggo ndak masalah. Tapi ojo do iklan neng grup JRA, ngoten nggih? Yang tidak produknya JRA tidak boleh diiklankan di grup JRA. Tapi boleh menjual. Pun nggih, nah niku monggo nanti dari Danus bisa berupaya karena ini tugas berat nggih. Nggih, harus makani wong sakmene iki ngono ya. Kan geren. Nek saged mikir sakniki mau mriki. 24 jam sampai. Nggih. Dan kemarin juga ditawari karena pembuatan rompi, monggo nanti ketika rompi itu bisa digalakkan kembali, itu bisa dibuat.
pembuatan rompi itu bukan di PC akan tapi PB. Oke, jadi monggo nanti dari Danus, monggo nanti bisa promosi dan kepengurusan PB nanti bisa memberikan gambaran-gambaran biar mensupport nek do rukyah ku yo nganggo rompi, rukyah massal nganggo rompi. Karena atribut yang paling resmi kuwi mau rompi. Bukan ngeten iki, bukan niki, nggih. Atribut JR, atribut praktisi yang resmi itu adalah rompi. Nah ini kan seragam PB, seragam PC kan sendiri-sendiri gitu, nggih. Itu hanya sebuah identitas masing-masing. Tapi sebagai identitas resmi praktisi adalah rompi. Nah, mungkin pengurus PB ada yang belum punya rompi? Untuk PP tidak ada rompi khusus. PC semua. Maksudnya rompi praktisi loh, jenengan kan praktisi punya rompi. Duwe telu. Tato dinggo. Anu arep ngaku terus. Tapi rada digo. Makanya yang berhak membuat rompi itu dari PB. Nanti kalau ada pesanan dari PC umpamane Klaten, pesan 10 gitu ya, itu yang membuatkan PB. Pesan ke Danus PB umpamane jo Banyumas 10, itu kan nanti dibuatkan oleh PB, bukan PC membuat sendiri, itu melanggar aturan. Tapi berarti ada kontribusi ke PP. Ya ada kontribusi ke PP. Karena kita itu jalur resmi antara PP dan PC, menunggu mau. Ya kudu entuk nyewenengen ngono ya. Tapi ini belum pada tahu toh, baru ini gitu. Informasi ini kan baru nih. Kalau saya sudah tahu itu tapi bersama sendiri, PT sendiri membuat tapi tidak ada bawahnya itu. Oh iya, untuk rompi baru ini. Baru ini toh? Baru tahu kalau untuk rompi. PP itu tidak membuat rompi, PB yang membuat rompi. Tapi sudah MUI sama sudah kemarin. Tapi tetap lewat PP. Membuat Ya karena perizinannya lewat PP bukan lewat bersama. Resminya lewat PP. Itu nggih. Secara struktural ya lewat PP bukan pembina. Ngaten. Jadi memang yang membuat itu PB, mau Jatim ya PB Jatim. Nah, nanti disosialisasikan ke ketua. Itu ya. Memang aturan PW. Tapi yang tadi enaknya itu seperti tadi saya sampaikan, ketika hal-hal seperti itu ampun disampaikan di langsung itu nggak menang sama sekali. Dirim itu paling enak itu seperti yang saya sampaikan itu, kita sebagai Polri tulang PJ lihat kondisi sana, kira-kira selama ini seperti apa, kontrol dan update itu seperti apa. Saya butuh manggung gitu, orang tambal mawon ya. Ini kalau sekondi, ini kalau orang ngerti Indonesia, kalau saya sendiri juga harus tapi ada loh mas ini berarti kan ada proses itu, karena mereka memang selama ini proses itu akan seperti apa kan juga nggak jelas. Pasca goro-goro ini lah panjang, itu semuanya kan jadi kabur akhirnya. Sementara dari akar rumput sendiri punya keinginan untuk membuat itu, seperti apa kan akhirnya juga mungkin inisiatif buat itu dan sebagainya. Salah tiga kemarin juga buat banyak. Tapi hal seperti itu karena memang saya boleh kadang untuk mengkomunikasikan dengan itu seperti apa. Gini saja, jadi dari Danus itu membuat desain dulu saja, nanti diprovokasikan ke diinformasikan ke seluruh praktisi Jawa Tengah. Desain desain rompi baru seperti apa, diprofesikan bahwa ini adalah sebagai identitas resmi praktisi. Jadi harap untuk setiap melakukan kegiatan rukyah membawa identitas rompi. Lalu
Iku nek dipropaganda ngoten niku kan ya ampun men rodok-rodokan ngoten nggih. Iku nek dolan ning PC kesuwen lho. Nggih, mendadak nyangoni barang. Nah, itu saja saya kira monggo nanti segera ditindaklanjuti ya kira yang terkait dengan rompi. Nah, ini terutama dana nanti kalau ada sedikit tambahan transport mohon tidak protes ya karena memang kondisi keuangan kita memang lagi limit, ada beberapa program besar yang menjadi persiapan. Saya kira itu pertemuan pada siang hari ini. Nah, semoga nanti membawa manfaat barokah untuk kita semuanya, khususnya untuk kepengurusan di wilayah Jawa Tengah dan seluruh pengurus PC, PAC yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah tetap solid, Jawa Tengah tetap hidup. Ya, ini mari kita bersama untuk menggalakkan itu semuanya. Terima kasih untuk doa ya kami mohon doa untuk Allah. Amin aku walat belum geser 10 sing ada.